Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Raka Putra Nugraha dengan NIM G0024066 dengan aslab Mas Gian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pembentuk sirkulus Wilisi. Ya, jadi ada yang utama di sini, ada namanya arteri karatis interna, di mana dia akan bercabang menjadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior akan mereka akan bergabung lebih ke bisa membantu satu sama lain, itu dengan arteri communicans anterior. Nah, pada bagian belakang ada namanya arteri dari vertebralis. Nah, kedua arteri vertebralis akan membuat namanya arteri basilaris. Nah, arteri basilaris akan bercabang menjadi arteri posterior. Nah, arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior akan akan membantu satu sama lain dengan cara menggunakan arteri communicans posterior. Mungkin itu adalah penjelasan dari pembentuk dari sirkulus Wilisi. Ya, ini untuk gambarnya seperti ini. Ya, yang tengah itu adalah basilar. Ya, itu. Terus soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus sphenotalamicus. Oke, kita ketahui dulu bahwa tractus corticospinalis itu buat apa sih? Fungsinya itu buat motorik ya, volunteer. Dimana kan awalnya itu kan dari korteks cerebri akan turun ya. Korteks cerebri itu maksudnya yang motorik, kayak misalkan nervous ke berapa? 4 dan 6 ya, motorik primer dan sekunder. Dia akan turun melewati namanya kapsula interna, crus posterior, turun lagi ke mesencephalon ya, lalu medula, kemudian ke medula oblongata, di mana di medula oblongata terdapat dicus satio-pyramidalis. Nanti di situ yang tractus corticospinalis yang lateral akan menyilang, sedangkan kalau yang originalis anterior akan tetap lurus ke depan. Intinya mereka akan berakhir pada cornu anterior medulla spinalis gitu. Kemudian kalau yang tractus sphenotalamicus, dia ini lebih ke sensorik gitu. Jadi dia kayak aferen gitulah. Dia ini corticospinalis itu dia buat sensorik, misalkan nyeri, suhu maupun tekanan ya, sentuhan kasar gitu. Nah, untuk titik awalnya sendiri itu di neuron sensorik di medulla spinalis, kemudian titik akhirnya berada di talamus. Kemudian untuk penyilangannya sendiri di commissura anterior, tepatnya di medulla spinalis. Sedangkan kalau letak relatif di medulla spinalisnya di bagian anterolateral. Sedangkan kalau yang tractus corticospinalis itu yang kolumnolateral. Oke. Untuk ininya sendiri, gambarnya sendiri seperti ini. Nah, ini yang tractus corticospinalis dan juga C tadi itu ya, sphenotalamicus. Oke. Sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, kemudian medulla oblongata. Oke, kita ketahui bahwa truncus cerebri itu dibagi jadi 3 tadi kan, pons, ada mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, di mesencephalon terdapat apa sih? Terdapat namanya pedunculus cerebri, di mana terdapat crus cerebri dan juga ada namanya substansia niger di sana. Terus untuk bentuknya itu seperti kayak Mickey Mouse. Ada juga namanya si tegmentum mesencephali, di mana itu terdapat ruber di sana ya, terdapat nukleus ruber
Kalau dia pada preparat yang masih basah, masih ini grass, dia ini cenderung tuh lebih terang gitu warnanya gitu. Sedangkan juga ada substansi nigra, di mana substansi nigra itu berfungsi buat menghasilkan dopamin gitu, dopaminergic di sana ya. Lanjut ke pons. Nah, pons ini dibagi jadi dua bagian maksudnya. Pada bagian depan, bagian belakang. Depan artinya itu dia basilaris, sedangkan ke belakang itu artinya dia adalah tegmentali. Nah, basilaris ya terdapat sulcus basilaris, di mana itu tempat dari arteri basilaris, dan juga terdapat sulcus bulbopontis, di mana tempat dari nervus abducens, nervus ke-6. Juga ada sulcus brachium pontis, di mana itu tempat dari nervus ke 5 ya. Terus kita lanjut ke pada bagian belakang atau dorsal, yaitu tegmentali, di mana itu ada namanya stria medullaris. Jadi itu pembatas antara tegmentali dengan medula oblongata pada bagian dorsal. Ada beberapa nukleus di situ. Terus juga kita tahu bahwa di tegmentali mesencephaly terdapat namanya colliculus facialis ya, sama sulcus medianus posterior gitu. Oke, kita cari gambarnya dulu. Truncus cerebri ya. Oke. Nah, ini yang tegmentalis ya. Tegmentalis ini yang basilaris. Kemudian kita lanjut yang medula oblongata. Medula oblongata dia pada bagian dari pons ya, dimana itu terdapat piramis sama olive. Nah, piramis sendiri itu dari kumpulan akson, yaitu tepatnya tractus piramidalis lah ya, berfungsi tadi itu buat gerakan motorik ya, dibantu sama tractus extrapiramidalis ya gitu. Terus juga terdapat ada apa aja di situ, terdapat nervus ya, nervus 10 ya, nervus 12, nervus 10, nervus vagus ya. Terdapat sulcus ventrolateral, di mana itu tempat keluarnya adanya si nervus vagus kalau nggak salah itu. Terus bentar, ventrolateral ada visura mediana anterior ya. Visura mediana anterior itu yang membatasi antara si piramis yang dextra sama sinistra itu. Terus pada bagian bawahnya ada digosatio pirimidalis, atau tempat menyilangnya si corticospinalis lateral gitu. Oke, lanjut. Soal berikutnya adalah jelaskan asal usul, nukleus, dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Lalu berikan contoh akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuron. Nah, untuk misalkan nervus 3 ya, nervus 3 itu dari mana? Nervus 3 itu dari mesencephalon ya. Mesencephalon di mana dia ini kalau lesi dia ini ya, kita bisa ketahui bahwa dia nanti matanya itu melihatnya itu berganda gitulah gitu, penglihatan ganda gitu. Terus misalkan kita nervus 6 ya, dari mana? Dari mesencephalon bawah, atau kalau nggak salah abducens itu nucleus nervi abducens ya, di
di striatum medialis ya, striatum medialis di situ ya, kalau nggak salah di situ sih ya, di situ. Dimana kalau terjadi lesi pada bagian lower itu dia menyebabkan diplopia vertikal ataupun kesulitan menunduk. Terus misalkan kalau kita tahu bahwa ada nervus 12 atau hipoglosi itu yang pada di lidah ya, kalau dia terjadi lesi, maka dia pada bagian upper ya, lesi pada bagian upper motor neuron, dia akan tidak bisa sulit menelan gitulah, dia sulit menelan. Terus juga bagian lowernya dia ini kelihatan atrofi, terus lidah deviasi ke sisi lesi. Ini seperti itu. Lanjut, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann, misalkan area 4. Nah, area 4 itu di mana sih area 4? Di gyrus. Area 4 itu di gyrus presentralis ya. Gyrus presentralis di lobus frontalis. Dimana berfungsi buat apa? Berfungsi buat motorik primer. Kemudian ada area 312 atau area 123. Dia ini dimana? Di gyrus postcentralis ya, di lobus parietal ya. Dia berfungsi buat 312 itu buat sensorik primer. Kemudian area 4445. Area 4445 sangat ini ya, unik karena dia ini untuk ketika kita berbicara, yaitu area Broca. Ya, area Broca. Kalau yang area Wernicke itu 394022. Nah, area Broca itu buat bicara motorik ya, bicara motorik. Kalau yang Wernicke bicara sensorik. Nah, fungsinya yaitu kita bisa, kalau yang Broca itu misalkan ada lesi di situ ya Broca, kita kayak orang stroke gitu loh, dia paham maksud dari lawan bicaranya, cuman dia susah ngomong gitu. Itu namanya fungsi dari area Broca ya, dimana dia ya buat ngomong lah, buat ngomongnya gitu. Kalau area 22 itu kan buat ini kan pendengaran kan, sama pendengaran juga bisa masuk ke Wernicke gitu. Wernicke kan ke 9422. Kalau yang auditory sekunder kan 22 gitu. Ya, intinya kalau hanya 22 saja berarti itu dia berguna buat pendengaran secara sekunder. Kalau dia bersama dengan area yang lain misalkan ke 940, dia berarti area Wernicke untuk bicara sensorik gitu. Oke, saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, inilah gambarnya dari yang saya bicarakan. Ini yang ini yang presentralis ya kan. Pokoknya presentralis itu bagian frontal ya. Postcentralis itu pada bagian parietal gitu. Oke. Soal berikutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Oke. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke. Jadi oklusi itu apa sih? Oklusi itu adalah kayak penyumbatan gitu loh. Kalau di kardiovaskular kan dia bisa menyebabkan mungkin ini kan serangan jantung. Nah, kalau arteri cerebri media dia itu menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan. Kenapa? Jadi itu kita tahu bahwa arteri cerebri media dia itu mengarah pada gyrus temporal dan parietal, pokoknya yang di lateral sini. Sedangkan kalau
arteri cerebri anterior itu pada bagian hemisferium pada bagian media atau dalam ya. Kalau yang tadi media itu hemisferium pada bagian lateral, kalau anterior itu hemisferium pada bagian medial. Nah, homunculus motorik itu dia jadi itu pada bagian lateralnya justru itu banyak untuk yang wajah, misalkan ya wajah, kemudian ada tangan, ada tiroid ya gitu. Itu pada bagian lateral. Homunculus motorik bagian lateral. Nah, homunculus pada bagian medial justru itu banyak tungkai gitu, dimana itu terdapat, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang di medial itu adalah arteri cerebri anterior. Maka dari itu, mengapa arteri cerebri medial jika oklusi menyebabkan kesulitan untuk kita berekspresi dan juga untuk menggerakkan tangan ya, karena tadi saya bilang bahwa homunculus motorik yang pada bagian lateral diisi sama arteri cerebri media gitu. Mungkin itu yang saya akan bisa jelaskan. Lalu yang terakhir adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna yang kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Oke, jadi jika ada oklusi, ada penyumbatan pada karotis interna, kompensasinya gimana sih? Menurut saya kompensasinya yaitu dengan adanya bantuan dari communicans anterior ya. Kan communicans anterior kan dari arteri cerebri anterior kan. Nah, arteri cerebri anterior itu dari karotis interna kanan maupun kiri. Nah, yang karotis interna kanan itu bisa membantu dari yang sebelah kiri gitu. Nah, juga bisa juga yang arteri pada bagian cerebri posterior, dimana kan nanti ada communicans posterior. Mungkin dari situ bisa dibantu dari cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior itu dari mana sih awalnya? Dari basilar gitu. Intinya arteri karotis interna bisa dibantu dari arteri karotis sebelahnya ataupun arteri di belakangnya, di bagian posteriornya. Mungkin seperti itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.